Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Zuraida dari FTKI Sistem Informasi Universitas Nasional tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari sistem terkomputerisasi. Apa itu sistem terkomputerisasi? Sistem terkomputerisasi adalah perubahan mekanisme pengolahan data dari manual menjadi otomatis dengan menggunakan media komputer. Nah, di sini saya mengambil contoh absensi fingerprint. Jadi, mesin absensi berteknologi canggih ini sudah banyak digunakan untuk kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah, pabrik, restoran, hotel, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke cara kerja dari fingerprint ini. Nah, metode yang sering banget digunakan pada saat ini itu adalah optical scanning. Adapun langkah-langkah cara menggunakan fingerprint adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi mesin fingerprint. Kemudian, daftarkan sidik jari kita nih. Jari yang bagus untuk digunakan pada saat pendaftaran adalah jari telunjuk, nih, jari tengah, atau jari manis. Kenapa? Karena kalau jempol sama kelingking ini biasanya tuh bakalan sulit banget buat dikenalin. Terus yang kedua, yang tepat itu menempelkan jari rata pada bagian tengah layar pada fingerprint scanner. Lalu bila proses verifikasinya berhasil, biasanya LED itu akan menjadi hijau. Namun kalau misalkan verifikasinya tidak berhasil, biasanya LED akan menjadi merah dan muncul suara perintah untuk mengulangi prosesi verifikasi kembali. Lalu pada saat pengguna mau mendaftarkan sidik jarinya, biasanya pengguna akan dialokasikan dengan nomor ID yang belum terpakai. Nomor ID ini digunakan untuk menghubungkan pola sidik jari atau password. Nah, lanjut ke tingkat kewenangan. Cara menggunakan fingerprint ini diatur menjadi beberapa tingkat kewenangan. Yang pertama ada user, yaitu orang-orang yang harus memverifikasikan identitas mereka untuk suatu tujuan, misalnya membuka pintu untuk absensi karyawan. Yang kedua ada pendaftar, yaitu pengguna yang diberikan hak untuk mendaftarkan dan menghapus penggunanya lain. Yang ketiga ada administrator, mengacu pada pengguna yang diberikan hak untuk melakukan semua operasi, kecuali melakukan pengaturan lanjutan, daftarkan administrator dan super administrator. Selanjutnya ada super administrator, mengacu pada pengguna yang memiliki akses ke semua fungsi sistem dan memodifikasi semua pengaturan sistem. Lalu, ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari absensi sidik jari. Pertama, kelebihan dari absensi sidik jari, yaitu harganya relatif lebih murah dibandingkan sistem biometrik yang lain. Tidak memungkinkan penitipan absen, jadi nggak ada tuh titip-titip absen. Terus, bisa menekan pengeluaran fiktif perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas perusahaan karena lebih memicu karyawan untuk hadir lebih tepat waktu dan kehadirannya tidak mungkin fiktif. Lalu, kelemahan dari sistem absensi sidik jari ini yaitu sensor sidik jari tidak bisa mengenali jari yang basah. Jadi, buat orang-orang yang sering banget tangannya keringetan, bakalan sulit banget buat absen karena tangannya tuh harus banget kering, bisa basah. Jangan lupa untuk melindungi mesin fingerprint dari paparan sinar matahari langsung. Hal itu akan sangat berpengaruh untuk pendaftaran sidik jari dan dapat mengakibatkan kegagalan dari verifikasi. Bila memang terpaksa sekali menggunakan fingerprint di luar ruangan, maka sangat disarankan untuk menggunakan pelindung atau alat bantu yang dapat mendinginkan mesin fingerprint tersebut. Nah, dengan memahami cara penggunaan fingerprint yang benar, maka akan mengoptimalkan dan mempercepat proses verifikasi sidik jari dari pengguna. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video shows how fingerprint recognition works in biometric devices. The first step involves
fingerprint template formation, which is also called minutia extraction. When the original fingerprint extracted from optical sensor, a monochrome image of fingerprint is formed in 8-bit grayscale. The 8-bit grayscale is converted into 0 and 1 depending on the nearby pixels. This is done with the help of an algorithm. After getting the grayscale image of original fingerprint, FirFilter converts the image into single thin line, which results sharp image. After that, Gabor filter is used, which forms 4x4 block of pixel. Then valleys, ridges and bifurcations are marked. Almost 1520 minutia is marked. The final image formed is the desired fingerprint template, which is an array of 240 by 320 pixels in the range of 200 to 500 byte. Step 2 involves fingerprint matching algorithm. Two matching algorithms are 1:1 and 1:n. In 1:1 matching, employee shows his card number, which instructs the database to get his fingerprint template. And that fingerprint template in the database is matched with the extracted fingerprint. In 1:n matching, the extracted fingerprint is matched with fingerprint templates stored in the database. This complete process is handled by a dedicated DSP at 400 MHz. And all this process is done in few seconds. linkindia.com